Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya khadal kiram, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia serta hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan jenis-jenis syirik akbar yang dimana dua jenis telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah syirik dalam rasa takut, yang kedua adalah syirik dalam kecintaan. Padahal dia adalah yang menciptakanmu. Itu makna kesyirikan. Adapun makna tawakul adalah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Beliau mengatakan tawakul secara bahasa artinya al-i'timad wa tafwid, yaitu berserah diri atau memasrahkan urusan. Wa huwa min amalil qalb, jadi tawakal ini adalah merupakan amalan hati. Yuqalu dikatakan tawakkala fil amri, artinya adalah idza dhaminal qiyam bihi, yaitu jika dia telah menjamin untuk melaksanakan urusan tersebut. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan wa wakaltu amri ila fulan, aku telah bertawakal ataupun mewakilkan urusanku kepada fulan, artinya adalah aku telah menyandarkan segala urusanku kepada si fulan. Ini tawakal secara bahasa. Tayyib jamaah rahimakumullah, adapun makna tawakal secara istilah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah taala. Jujurnya dalam penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi istijlabi al-masalih wa daf'il mudar, dalam mengambil manfaat dan menolak madarat. Min umuri dunya wal akhirah, baik dari perkara dunia maupun perkara akhirat. Ya. Ini yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala sebagai makna tawakal. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup baginya. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ibadah yang paling besar, yang dimana wajib kita untuk mengikhlaskannya untuk Allah semata. Kalau di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ma'idah ayat yang ke-23, siagul kalamnya di dalam ayat ini menyebutkan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah maka bertawakallah jika kalian hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Di sini ya ma'mulnya ataupun
Allah Ta'ala dalam kitab ini membagi tawakal itu menjadi 3 sesuai dengan hukumnya. Ahaduha, yang pertama adalah at-tawakkulu fil umuril lati la yaqdiru 'alaiha illallah. Tawakal dalam perkara-perkara yang tidak mungkin mampu dilakukan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya katawakkuli 'alal amwat wal ghaibin, seperti tawakalnya seseorang kepada mayit dan kepada sesuatu yang gaib seperti malaikat, jin dan yang lain sebagainya. Ya. Begitu juga yang lainnya minat tawagid, dari para tagut fi tahqiqil matalib, malaikat itu pun tidak diperbolehkan oleh di dalam syariat. Ya, maka ketika orang-orang ini bertawakal kepada mereka, ya, dengan tujuan agar supaya mendapatkan pertolongan, penjagaan rezeki dan syafaat, maka keyakinan yang seperti ini merupakan keyakinan yang dapat membatalkan keislamannya. Maka dia bisa masuk ke dalam kategori orang-orang yang telah menyekutukan Allah dengan syirkul akbar. Itu yang pertama. Taib. Kemudian yang kedua adalah at-tawakkul fil asbab adz-dzahirah, yaitu bertawakal dengan cara berikhtiar, melakukan sebab-sebab yang nyata. Seperti contohnya bertawakal kepada pemimpin, penguasa, ya, atau kepada seseorang yang hidup, ya, dan dia mampu, ya, artinya dia mampu untuk melakukannya disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah memampukan dia, seperti contohnya memberikan sesuatu ataupun menolak bahaya dan yang lain sebagainya. Nah, ini bisa terkategorikan syirkul asghar karena kuatnya penyandaran dia kepada makhluk, ya, tanpa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal ada si fulan, ya, karena dia memiliki perkara ataupun urusan ataupun permasalahan, lalu kemudian dia sandarkan itu permasalahannya tersebut kepada si fulan. Nah, si fulan ini mampu untuk memberikan apa yang dia inginkan. Misal dia sedang terlilit hutang, ya, ataupun dia butuh makan dan yang lain sebagainya. Nah, yang dimintain tolong ini adalah hamba-hamba Allah juga yang telah dimampukan oleh Allah. Nah, kenapa ini tidak masuk ke dalam syirkul akbar? Disebabkan karena dia yakin yang memberikan itu padahal hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya sikap condongnya yang berlebihan terhadap makhluk inilah yang menyebabkan dirinya termasuk golongan orang-orang yang melakukan perbuatan syirkul asghar. Artinya tanpa meniadakan Allah, tetap dia yakin, akan tetapi dia lebih condong bahwa si fulan ini mampu untuk memberikan sesuatu kepada, ataupun si fulan yang ingin dimintain pertolongan ini mampu untuk memberikan sesuatu kepada yang sedang meminta tolong. Ini jenis tawakal yang kedua, ya. Kemudian jenis tawakal yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah at-tawakkul alladzi huwa inabatul insan man yaqumu bi amalin anhu mimma yaqdiru alaih, yaitu tawakal
yang sifatnya menjadikan seseorang itu mewakili dirinya ketika orang lain tersebut itu mampu untuk melakukan perbuatan itu. Artinya dia dijadikan sebagai wakil. Seperti contohnya jual beli, ini boleh. Karena mungkin terkadang ya kita dalam keadaan sibuk, lalu kemudian kita punya barang tidak bisa menjualkannya, maka kita mewakilkan orang lain agar supaya orang tersebut mampu untuk menjualkan dagangan kita. Atau mungkin karena memang dia punya relasi yang banyak, atau dia memang seorang pedagang aslinya, lalu kemudian kita menitipkan barang-barang kita, maka jenis tawakal ini diperbolehkan. Walakin akan tetapi laisa lahu an ya'tamita alaihi fi husuli ma, ya, fi husulin ma, ya, fi husulin ma wukila ilaihi fihi. Akan tetapi maksud dia bukan untuk bersandar terhadap hal-hal yang dapat menghasilkan sesuatu yang telah ia wakilkan kepadanya, tidak. Bal tetap tawakalnya kepada Allah, akan tetapi dia hanya meminta salah tawakkul 'ala Allah fi daf'il mudar wa tahsilil arzaq wa ma la yaqdiru 'alaihi illa huwa min a'dhami anwa'il ibadah. Bertawakal kepada Allah dalam hal-hal menolak madarat, ya, dan untuk mendapatkan rizki, ya. Ini merupakan perkara yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh selainnya. Dan hanya kepada Allah lah harusnya hendaklah kalian bertawakal jika kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Maka dalam ayat ini, ya, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk bertawakal hanya kepadanya semata. Karena kalimat taqdimul ma'mul, mendahulukan objek, itu memiliki faedah sesuatu yang terbatas. Artinya adalah apa? Allah menjadikan tawakal ini sebagai syarat bagi hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana syarat dalam keislaman yang disebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-84. Firman Allah Ta'ala, wa qala Musa, Musa berkata, ya qaum, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka hanya kepadalah harusnya kalian bertawakal, in kuntum muslimin, jika kalian hamba-hamba Allah yang muslim. Artinya apa? Allah menjadikan muslim, Islam ini adalah syarat. Ya, Allah menjadikan tawakal ini adalah syarat di dalam Islam. Ya. Sehingga seorang muslim harusnya bertawakal kepada Allah. Begitu pula seorang yang mukmin. Ya. Artinya adalah bahwa ini menunjukkan, ya, jika keimanan dan keislaman seorang hamba itu redup, ya, maka dia tidak akan mungkin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau, ya, artinya adalah dia akan bertawakal kepada makhluk, yang dimana makhluk tersebut pastinya tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepadanya. Ini seperti contohnya mereka ashabul kubur wal adriha wasailul authan. Mereka para penyembah kubur, ya, dan penyembah berhala. Kenapa? Karena mereka tidak ada keimanan dan keislaman dalam hatinya, ya, sehingga mereka tetap tidak yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Itu jamaah sekalian rahimakumullah.
Kemudian beliau menyebutkan lagi, "Fattawakkul 'ala Allahi faridah, yajibu ikhlasuha lillah." Bertawakal kepada Allah itu merupakan kewajiban. Makanya ini wajib ditujukan murni hanya kepada Allah semata. Wa huwa ajma'u anwa'il ibadah, dan ini merupakan sifat jenis ibadah yang menyeluruh. Wa a'la maqamati tauhid wa 'adhamuha wa ajalluha. Dan ini merupakan bagian yang paling tinggi makomnya di dalam tauhid dan sangat agung dan paling mulia. Ya, kenapa? Karena dengan tawakal inilah, jika tawakalnya benar, akan melahirkan amal soleh yang baik. Ya. Jika seorang hamba itu dia menyandarkan dirinya kepada Allah dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan agamanya, dan ia tidak sandarkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keikhlasan dan hubungannya benar-benar sahih, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata, "Wa ma raja ahadun makhluqan wa la tawakkala alaihi illa khaba dhannahu fihi." Ya. Dan tidaklah seorang itu berharap kepada makhluk ataupun bertawakal kepadanya, melainkan ini merupakan perbuatan yang sangat merugi atas dugaan yang dia miliki. Ya. Berharap kepada manusia, bertawakal kepada manusia, maka kita akan rugi sendiri. Ya. Karena kehendak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tidak mampu untuk berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Ini jamaah rahimakumullah. Taib. Kemudian wa tawakkul 'ala Allah min a'dhami manazil. Bertawakal kepada Allah ini merupakan tingkatan yang besar. Sehingga Allah menyebutkan dalam ayat surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, di sini Allah mengajarkan kepada kita, ya, untuk menjadikan kita sebagai manusia itu ketika beribadah hanya kepada Allah dan ketika bertawakal pun hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Ini bentuk tawakal. Maka ini merupakan dua tugas manusia yang terbesar. Ibadah, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya fala yahsulu kamalut tauhid bi anwa'ihi ats-tsalatsa illa bi kamalit tawakkul 'ala Allah. Maka kesempurnaan tauhid yang tiga, rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat, itu tidak akan terwujud, ya. Itu dengan terwujudnya kesempurnaan tawakal kepada Allah. Jika seandainya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala kurang, maka pastinya tauhid seorang hamba pun akan kurang pula. Nah itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Taib, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, ya, sebuah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 23 ini. Ketika beliau mengomentari ayat tersebut, beliau yang berbunyi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian hamba-hamba Allah yang beriman. Maka kata beliau, ya, faja'ala tawakkul 'alallahi syartan fil iman fadalla 'ala intifa'il iman 'inda intifaihi. Allah menjadikan tawakal kepadanya itu syarat dalam keimanan. Ini menunjukkan juga, ya. Maka ini menunjukkan bahwa lemahnya iman disebabkan akan melahirkan disebabkan karena lemahnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini jamaah sekalian rahimakumullah sangat penting sekali. Apalagi dalam keadaan kita sekarang, ya, di mana kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya bala yang tidak
ada ujungnya, belum ada ujungnya, ya, tidak kunjung-kunjung selesai. Ya, maka inilah, ya, momen-momen di mana kita mempraktekkan bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekuat apa sih bentuk tawakal kita kepadanya, ya, agar supaya kita ini benar-benar terbukti kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri menyebutkan bahwa sifat di antara sifat-sifat yang paling menonjol dari orang-orang mukmin itu adalah dia punya sifat tawakal. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, itu ciri orang yang beriman pertama itu adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Yang kedua adalah idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana, dan jika dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah keimanannya. Segala sesuatu, ya, hanya kepada Allah dan dia tidak mengharap kepada selainnya. Ini yang paling penting. Tayyib jamaah rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan lagi, wa tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala la yunafi sa'i fil asbab wal akhdh biha. Nah, di sini, ya, jangan salah faham dulu terhadap tawakal. Karena tawakal kepada Allah itu tidak meniadakan usaha dalam mengambil sebab akibat, dalam mengikuti sebab akibat. Karena Allah Subhanahu wa taala qaddara maqduratin marbutatan bil asbab. Ketika Allah menetapkan takdir itu ada kaitannya dengan sebab. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang disertai dengan bertawakal kepadanya. Ya. Karena mengambil sebab saat kita bertawakal ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, disebabkan karena Allah memerintahkan perkara itu. Karena melakukan sebab ini merupakan amalan-amalan anggota badan kita, dan tawakal merupakan amalan hati. Gak ada orang mau perang gak pakai senjata. Yang penting bertawakal aja kepada Allah, ya Anda akan mati. Ya. Dalam menghadapi peperangan pun kita harus benar-benar memiliki senjata yang lengkap. Bahkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60 Allah berikan contoh, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah kalian semampu kalian dari kekuatan kalian. Fisik, senjata, tameng dan lain sebagainya. Ini bentuk daripada ketika kita mempersiapkan, ini bentuk daripada al-akhdhu bil asbab. Mengambil sebab-sebab, ya, dari bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Atau contoh yang lain, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, surat Al-Jumu'ah yang ke-10. Maka jika sholat telah dikerjakan, ya, apa yang Allah perintahkan, fantashiru, bertebarlah kalian fil ardi, di atas muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perintahkan untuk wadkhulu fi buyutikum, setelah kalian sholat kemudian masuk ke rumah kalian, ya, wastarahu, dan tidurlah kalian, kemudian Allah akan memberikan rizki dengan menurunkannya dari atas langit. Lah, ya, li'anna sama'a la tumtiru dhahaban, karena langit itu tidak akan mungkin menurunkan hujan emas.
Jangan kita memiliki keyakinan bahwa wong Maryam saja dia mendapatkan rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita, siapa Maryam? Ya, Maryam alaihissalam, beliau seorang hamba Allah yang Allah titipkan ruh di dalam perutnya. Artinya Allah yang menjaganya. Nah, orang-orang yang dia meniadakan al-asbab atau al-sa'i bil asbab, yaitu berusaha, maka ini merupakan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Sebagian ulama mengatakan bahwa man ta'ana fil harakat, barang siapa yang menghilangkan al-harakah, pergerakan yang dimaksud di sini adalah usaha, maka faqad ta'ana fi sunnah, maka dia telah menghilangkan sunnah, mencela sunnah. Wa man ta'ana fi tawakkul, barang siapa yang mencela tawakkul, berarti faqad ta'ana fil iman, dia telah mencela iman. Ya. Artinya adalah bahwa kita dilarang untuk meniadakan usaha. Ya. Sekalipun kita sudah bertawakal memohon kepada Allah, tapi untuk berusaha ini merupakan sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan. Ya. Jangan sampai ya, ketika tawakal kita tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang lain, sehingga akan menjadikan kita justru malah salah dalam tawakalnya. Kalau kita hadapi sekarang di negeri kita yang sedang mendapatkan wabah ini, ya, selain kita hanya bertawakal kepada Allah, tapi kita harus mengambil sebab. Ya, sebab ataupun ikhtiar kita atau usaha kita, ya jangan juga ikhtiarnya dengan cara secara medis saja, tapi kita juga harus berikhtiar dari sisi agama juga. Ini sangat perlu, karena sekarang kita ini terjebak ya, dalam pola ya, pemikiran di mana berikhtiar tapi sifatnya ikhtiar duniawiyah, tapi kita lupa ikhtiar ukhrawiyahnya. Ya. Ikhtiar duniawiyah kita disibukkan dengan mencari-cari pengamanan, ya, mencari hal-hal yang dapat melindungi kita dari wabah virus corona ini. Akan tetapi dari sisi ukhrawiyahnya, ibadahnya, justru malah kita tidak memperhatikannya. Ya. Ingat ya, kullama qawiya imanuhu qawiya tawakkuluhu, wa kullama dha'ufa imanuhu dha'ufa tawakkuluhu. Setiap iman seseorang itu kuat, maka kuat pula bentuk tawakalnya. Tapi ketika iman seorang hamba itu lemah, maka lemah pula bentuk tawakalnya. Artinya adalah apa? Bagaimana mungkin kita mau bertawakal dengan kuat kepada Allah kalau iman kita lemah? Nah, bagaimana cara memupuk iman kita agar kuat? Ya, memperhatikan ibadah kita. Itu yang paling penting. Ya. Seharusnya ini menjadi momen bagi kita ketika kita sedang diistirahatkan, ya, untuk tidak bekerja ataupun tidak bekerja di kantor kita ataupun di tempat pekerjaan kita, maka ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tayyib jamaah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa wal a'malul lati ya'maluhal abdu thalathatu aqsam. Amalan-amalan yang dikerjakan oleh hamba itu ada 3 jenis. Pertama adalah at-ta'at allati amarallahu biha ibadah. Amalan-amalan ketaatan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Maka ini dijadikan sebagai sebab, ya, seorang hamba itu bisa selamat dari neraka dan juga bisa dimasukkan ke dalam surga. Ini perbuatan yang wajib untuk dikerjakan, dibarengi dengan tawakal kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Ini yang pertama. Karena wa ma sya'akana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya. Kehendak itu hanya milik Allah. Kalau Allah berkehendak terjadi, enggak berkehendak tidak akan terjadi. Makanya faman qassara fi syai'in min dzalika, barang siapa yang meremehkan perkara ini,
ya maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat, dari sisi takdir maupun dari sisi syariat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ma ajrallahu al-'adah bihi fid dunya wa amara ibadahu bi ta'atihi. Hukum-hukum yang sifatnya adalah sebab akibat, yang mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan pemberlakuannya di dunia, serta Allah memerintahkan untuk melakukannya. Seperti contohnya, ya, orang lapar, ya, orang dalam keadaan lapar, ya, pasti dia butuh makan, ya. Makanya usaha seseorang ketika dia, ya, mencari makan saat dimana dia lapar, maka ini merupakan hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya. Tidak kemudian ya sudah deh, Anda mau bertawakal aja kepada Allah, ya, nggak usah makan, nggak usah nyari uang, ya Anda mati, ya. Seperti contoh yang lain, asyurbu indal 'atsh, yaitu minum ketika dalam keadaan haus. Udah deh, nggak usah minum, ya, tawakal aja kepada Allah, ya, Anda mati. Wal istidlalu minal har, yaitu mencari naungan ataupun tempat berteduh ketika panas. Saat panas menyengat kita, kemudian aneh mau bertawakal kepada Allah, ya Allah, ya, dinginkanlah badan saya, ya. Kemudian dia tidak mencari tempat untuk bernaung, ya. Dia tetap berada di tempat-tempat yang panas, ya. Maka ini bukan bagian daripada tawakal. Meskipun dia menyandarkan urusan itu kepada Allah, tapi dia tidak melakukan sebab-sebab. Nah, ini wajib dilakukan oleh seorang hamba, ya, untuk melakukan sebab tersebut. Maka jika sampai ia melalaikan, meremehkan perkara tersebut, ya, sehingga menimpakan madarat kepadanya, ya, maka ini termasuk orang-orang yang dianggap salah dan berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah ma ajrallahu al-'adah bihi fid dunya fil amil aglab, yaitu sesuatu yang telah Allah tetapkan yang berlaku di dunia, dan ini biasanya demikian secara umumnya, ya. Maka sampai perkataan di sini mengatakan, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ada penduduk Yaman yang mereka berhaji, lalu kemudian mereka tidak membawa bekal. Mereka katakan, udah kami tawakal aja sama Allah. Kemudian mereka haji. Sampai Mekah mereka minta-minta sama orang lain. Kemudian Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berkalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ya. Bisa orang mau terjun ke medan perang belum terlatih, bunuh diri. Ya. Artinya bunuh diri. Jangankan dalam perkara-perkara akhirat, dalam urusan dunia saja, ya, kita ini harus berikhtiar, ya. Pengen bekerja di sebuah perusahaan otomotif misalnya, tapi basic kita adalah apa? Ilmu pertanian, ya nggak nyambung. Maka usaha dahulu, kita pelajari dahulu otomotif, paling tidak kita mengenal dasarnya, sehingga kita ketika bekerja kita tidak buta. Dan toh pastinya kita tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan fak kita. Ini yang terpenting, ya rahimahullah. Dan urusan dunia saja kita diperintahkan untuk berikhtiar dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu contoh di sini, Imam Ahmad rahimahullah taala pernah ditanya oleh orang-orang yang hanya duduk-duduk saja dan dia tidak ada usaha sama sekali. Dia mengatakan, tawakal tu Allah, aku bertawakal kepada Allah, ya. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, iya, yang bagi linnasi kulluhum yatawakkaluna 'ala Allah. Benar, memang seorang hamba itu harus bertawakal hanya kepada Allah. Lakin ya'awiduna 'ala anfusihim bil kasb. Dia harus membiasakan dirinya untuk
rezeki kepada kami, ya nggak mungkin. Ya, hal tersebut. Ya. Makanya harus berusaha. Makanya Al-Quran menyebutkan fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebarlah di atas muka bumi ini. Ya, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain juga disebutkan ada seseorang yang ketika kau ikat onta itu, baru kau tawakal. Ya. Punya sepeda, kemudian tidak diletakkan di tempat yang benar. Ya. Dikatakan udah tawakal sama Allah, ya dicuri orang. Ya. Sepeda gampang daripada motor, dipotong, ya, pakai pemotong besi, dibawa kabur. Dengan sebagian dari penduduk Yaman. Kemudian Umar bertanya kepada mereka saat mereka sedang duduk-duduk di dalam masjid, "Man antum, siapa kalian?" Qalu, mereka mengatakan, "Kami hanya hamba-hamba Allah yang bertawakal kepadanya." Qala, kata Umar, "Tidak, bal antum muta'akkilun. Kalian itu hanya para pengemis, orang yang meminta makan." Kenapa? Innamal mutawakkil alladhi yulqi habbahu fil ardi wa yatawakkal 'ala Allah. Seorang yang bertawakal itu adalah contohnya ketika dia sudah menebarkan benih di ladang, lalu kemudian dia baru bertawakal kepada Allah. Ini bentuk tawakal. Bukan Anda duduk-duduk saja di masjid lalu kemudian Anda yakin bahwa makanan akan turun kepada Anda dan yang lain sebagainya. Ini salah.